Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf mengganggu waktu istirahatnya Bapak Ibu sekalian. Ada beberapa hal yang ingin disampaikan Bapak Ibu terkait dengan tugas saya sebagai kepala sekolah untuk menyusun strategi pendidikan anti korupsi di SMA 16 Garut. Bapak Ibu, setelah saya menganalisis ternyata apa yang sudah kita laksanakan sangat berkaitan erat dengan internalisasi pendidikan anti korupsi, terutama bagi para peserta didik yang kita cintai dan kita banggakan ini. Ya, cuma yang lebih penting lagi, Bapak Ibu, bagaimana upaya kita menggali, menaikkan apa yang sudah mereka pelajari ke dalam nilai-nilai pendidikan anti korupsi, ke dalam budaya-budaya anti korupsi. Ya, ada 4 kegiatan yang menjadi concern di SMA 16 Garut terkait dengan insersi kegiatan anti korupsi ini, pendidikan anti korupsi. Yang pertama adalah penerimaan peserta didik baru PPDB, yang alhamdulillah rangkaian terakhir dari PPDB sudah kita laksanakan. Ya, sebenarnya secara teknis PPDB itu berakhir ketika masa daftar ulang peserta didik baru selesai. Sudah selesai seharusnya. Tapi sebenarnya sesuai dengan kebiasaan ada kegiatan-kegiatan lanjutan dari PPDB, yakni masa pengenalan yang disebut dengan MPLS, dan terakhir yaitu kemarin yang sudah kita laksanakan adalah MOP. Dan alhamdulillah saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru, panitia terutama, yang sudah menunjukkan komitmen dan integritas yang tinggi dalam pelaksanaan PPDB ini. Terima kasih. Alhamdulillah untuk tahun ini saya tidak mendengar ada sesuatu dalam tanda kutip yang berkaitan dengan PPDB. Tahun kemarin masih mendengar, walaupun bukan dari kalangan internal kita. Ya, alhamdulillah. Sudah 3 tahun saya berada di sini, Bapak Ibu bisa mengawal PPDB ini dengan sebaik-baiknya sesuai jurnis dan prosedur yang berlaku. Dan mohon maaf juga saya sebagai kepala sekolah kepada beberapa di antara Bapak Ibu yang mungkin ini desakan tetangga, desakan saudara, yang sanak famili tetangganya tidak bisa diterima karena secara sistem tidak memungkinkan. Sekali lagi, bukan tidak ingin, tapi kita tidak boleh. Saya ingin, dan alhamdulillah selama 3 tahun PPDB kita berjalan dengan tertib sesuai prosedur yang ditentukan oleh peraturan yang berlaku. Ya, nah ke depan harapannya tahun depan PPDB-nya lebih sip lagi, lebih bagus lagi, sehingga alhamdulillah mulai tertanam di kalangan masyarakat sekitar SMA 16 Garut bahwa di SMA 16 Garut PPDB kalau kata bahasa Sunda mah terbiasa diongket-ongket deui, ya. Tidak bisa dibeli dengan apapun, apalagi dengan uang Ibu Bapak. Jangan sekali-kali Ibu Bapak dengan nilai-nilai yang tidak seberapa, sangat sayang integritas sekolah ini menjadi taruhannya. Ibu Bapak, terkait dengan pendidikan anti korupsi itu adalah tentang pembelajaran. Bapak Ibu, apalagi kita 90% Tuhan ya, 8 orang dari 74 tenaga pendidik kita masih non ASN. Jadi hampir 90%-nya ASN. Tidak ada alasan lain selain Ibu Bapak menunaikan tugas Ibu Bapak sebagai pendidik ini secara optimal, secara berintegritas. Sekali lagi saya nyatakan, sebagai ASN, kewajiban Ibu Bapak itu dari hari Senin sampai Jumat, dari jam 7 sampai setengah 4.
Karenanya kemarin setelah sedikit dianalisis, ada permasalahan kan Ibu Bapak? Di hari Senin Selasa karena waktu pulangnya yang terlalu sore, kita pulang di jam 4 lebih 15, ternyata jam 4 itu anak-anak sudah mulai di luar kelas. Ya mungkin Ibu Bapak karena merasa satu memang sudah terlalu lelah, karena walau bagaimanapun kalau ngajar dari jam 7 sampai jam 4 lebih itu bukan sesuatu yang mudah. Oleh karena itu kami dari pihak sekolah membuat kebijakan, dan kebetulan masih ada waktu di hari Jumat, jam yang hari Senin Selasa itu digeser dari Jumat. Maka di hari Senin Selasa waktu pulangnya menjadi 3:30. Oleh karena itu tidak ada alasan bagi Ibu Bapak keluar dari kelas sebelum 3:30. Jadi saya ingin nanti itu, dan alhamdulillah sudah 2 minggu saya perhatikan hampir semuanya di 3:30 keluar kelasnya. Jadi ini modal pertama Ibu Bapak. Jadi anak didik kita itu akan mencontoh apa yang kita lakukan. Jangan sampai kita berbicara tentang disiplin, kita sendiri tidak bisa memberi contoh tentang disiplin. Hikmahnya memang betul. Dulu beberapa tahun yang lalu sebelum ASN itu sejahtera, ada gium bahwa tugas kewajiban guru itu ekuivalen dengan tugas belajar anak didik. Jadi upami itu ngajar mah ke guru kasakola. Nah ini yang perlu kita perbaiki pola pikirnya. Walaupun tidak ada jam mengajar di kelas pada hari itu, sebagai ASN Ibu Bapak wajib datang ke sekolah. Karena gaji yang Ibu Bapak terima itu sudah include. Kecuali kalau Ibu Bapak ada keperluan atau ada tugas luar. Tugas dinas luar harus dibarengi dengan surat tugas Ibu Bapak. Seperti halnya tadi malam saya sampaikan dalam Zoom kita, Ibu Bapak harus bisa kreatif menggali nilai-nilai budaya anti korupsi itu dan membuat siswa itu merefleksikan atau jadi paham lah. Padahal ini sudah dilakukan. Contoh, misalkan yang Ibu Bapak mengajar mata pelajaran ilmu-ilmu sosial, ada kegiatan pengamatan fenomena sosial. Ibu Bapak pasti meminta anak didik kita itu mengamati, melaporkan hasilnya sejujur-jujurnya kan? Ya. Itu sebenarnya bagian dari pendidikan anti korupsi. Tapi bagi anak didik kita tidak bermakna, karena oleh kita tidak pernah dikaitkan. Oleh kita tidak pernah diinternalisasikan ke dalam jiwa dan pikiran anak didik kita. Coba ketika sudah selesai pengamatan tentang fenomena sosial, misalkan yang pelajaran ilmu sosial atau yang pelajaran ilmu alam, fisika, biologi, kimia, ketika di lab mengamati fenomena reaksi kimia seperti apa, hasilnya seperti apa, kita kan menuntut ke anak didik kita itu untuk melaporkannya secara jujur. Kita sampaikan ke mereka dampak apabila kita tidak melaporkan secara jujur. Bagaimana kalau perubahan warna ini yang muncul itu hijau, tapi anak-anak membaca di teori harusnya jadi biru. Karena anak-anak takut salah, maka di laporan dibuat jadi biru reaksi kimianya. Padahal yang benar adalah hijau. Itu kan akan salah nanti ke pengambilan kesimpulan. Ceritanya akan panjang. Ini bisa jadi bagian dari upaya ibu bapak guru kita semua untuk menginternalisasikan pentingnya nilai kejujuran dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Tadi masalah masuk dan keluar belajar itu kaitannya dengan disiplin, nilai disiplin.
Nah, kemudian yang saya sampaikan barusan tentang bagaimana kaitan antara belajar tentang pengamatan itu nilai kejujuran. Itu sebenarnya bukan melulu tentang bagaimana pengelolaan barang dan jasa, bagaimana pengelolaan keuangan sekolah dan lain sebagainya. Itu juga jadi bagian. Tapi bagi kita di sekolah, penanaman atau internalisasi nilai-nilai dasar anti korupsi jauh lebih penting, Ibu Bapak. Karena ini yang akan terekam kuat oleh mereka ketika mereka berada di masyarakat nanti. Tentang kelulusan, ya, concern kita di SMA 16 Garut adalah tentang bagaimana kita membuat proses kelulusan itu transparan, akuntabel. Ya, jadi tidak ada lagi namanya nilai KNYA. Harus apa yang kita berikan kepada siswa itu adalah memang betul-betul capaian siswa. Itu yang pertama. Tentu saja ketika kita pun ada nilai karakter, kalau istilah Pak Ujarman ya tadi malam, itu pun harus ada dasar rasionalitasnya. Ketika kita memberikan, kenapa kita memberikan nilai yang ini lebih baik dibanding yang lain karena karakternya lebih baik, boleh. Tapi harus ada ukuran yang jelas. Sehingga kalau ada ukuran yang jelas, pasti penilaian yang kita lakukan sesuai dengan prinsip penilaian dalam kurikulum Merdeka, bisa penilaian itu membangkitkan motivasi siswa untuk belajar lebih giat lagi. Yang kedua yang menjadi catatan, baru mungkin tahun ini kita melihat ketika kenaikan kelas, wali kelas itu beberapa ada yang mendapat bingkisan dari anak didik, ada yang mendapat bingkisan dari orang tua. Ibu bapak perlu kita pahami, itu pun adalah gratifikasi. Ya, jadi kalau bisa ditekankan ke anak didik, ditekankan ke orang tua bahwa tidak perlu untuk memberi bingkisan apapun dalam proses kelulusan atau kenaikan kelas. Yang akan menjadi concern dalam 1 tahun ke depan itu adalah pengadaan barang dan jasa. Ya, seperti dari mulai saya datang ke sini, saya sudah menginformasikan ke ibu bapak guru terkait dengan pengadaan barang dan jasa. Silakan ibu bapak mulai dari proses perencanaan, pengadaannya sampai buktinya barangnya ada, ikut terlibat. Silakan. Apa kebutuhan ibu bapak dalam pembelajaran? Silakan diusulkan. Pesan ibu bapak. Jadi saya mengajak ibu bapak sekalian, ayo mulailah. Mudah-mudahan dengan concern kita bersama, kita bisa menciptakan lulusan SMA 16 Garut yang berguna bagi nusa dan bangsa di masa yang akan datang. Kita bisa mengeluarkan lulusan SMA 16 Garut yang bisa menanamkan nilai-nilai anti korupsi di dalam kehidupan sehari-harinya. Percayalah ibu bapak, sesuatu yang besar itu pasti dimulai dari yang kecil. Kontribusi ibu bapak tadi dalam menanamkan nilai-nilai budaya anti korupsi pasti bernilai kebaikan, minimal bagi ibu bapak, umumnya bagi nusa bangsa dan agama kita. Itu saja mungkin ibu bapak, dan terakhir nanti sebagai bukti kesungguhan kita, barang-barang dengan peserta didik, saya mohon ibu bapak, kalau tidak semuanya sebagian besar saja, untuk ikut sama-sama mengucapkan ikrar pendidikan anti korupsi. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Anak-anak
anak-anakku sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, alhamdulillah kita bisa bertemu dalam kesempatan yang berbahagia ini. Pada kesempatan kali ini saya ingin sedikit sharing pengetahuan dengan kalian tentang internalisasi budaya-budaya anti korupsi pada diri peserta didik. Ternyata budaya anti korupsi itu bukan sesuatu yang jauh, tapi sesuatu yang dekat, lekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Apa saja? Ini tidak jauh dengan apa yang sering saya ungkapkan dalam forum-forum tertentu, baik itu upacara atau pembinaan atau arahan-arahan dalam kegiatan-kegiatan sekolah, terutama kegiatan-kegiatan kesiswaan. Apa coba yang sering saya tekankan berulang-ulang? Disiplin. Disiplin waktu, disiplin apalagi pakaian, disiplin tugas dan lain-lain sebagainya. Ini adalah salah satu budaya yang harus tertanam kuat dalam diri kita sebagai manusia. Selain disiplin, apalagi jujur. Ini kan budaya anti korupsi. Orang yang korupsi itu orang yang tidak jujur. Maka supaya tidak korupsi, kita harus jadi jujur. Supaya tidak korupsi, kita harus belajar dan menerapkan kejujuran. Saya ingin cek, ada enggak yang pernah tidak jujur ketika belajar? Kan sedih seharusnya. Jangan bilang adanya dengan ekspresi tertawa. Wah, ini harus dikrat lagi nih Bu Haji. Ya. Apalagi kalian yang di sini semuanya adalah pengurus-pengurus ekstrakurikuler ya. Ada yang dari OSIS, ada yang MPK, ada apa lagi? SM, Pramuka ada? Ada. Paskibra? Ada. Kalian menjadi tulang punggung untuk menjadi teladan, menunjukkan jati diri siswa SMA 16 Garut. Ingat, visi pertama SMA 16 Garut apa? Yang pertamanya apa berkibar itu? Berkarakter, berinovasi, dan berilmu. Visi pertamanya saja sudah berkarakter. Yang dimaksud bukan karakter yang tidak baik seperti yang contoh tadi, tapi karakter yang baik. Ya, bukan tanpa maksud kami staf pengajar dan staf tenaga kependidikan mengubah visi dan misi menjadi yang pertamanya adalah berkarakter. Karena anak-anak sekalian, percayalah, hal yang paling berguna nanti dalam kehidupan kalian adalah karakter. Ketika kalian kehilangan harta benda, kehilangan uang masih bisa dicari. Tapi ketika kalian kehilangan karakter, tamat kehidupannya. Cap orang tidak berkarakter, misalkan cap pelit, cap maling, itu akan terekam kuat, melekat kuat dalam jangka waktu yang lama. Bukankah itu hal yang sangat merugikan kan untuk kehidupan kita? Maka titip dalam setiap aspek kegiatan di sekolah, tanamkanlah budaya-budaya, prinsip-prinsip anti korupsi, nilai-nilai anti korupsi. Tadi disiplin. Jangan sampai saya tidak mau nanti ada siswa SMA 16 Garut yang kebiasa kesiangan. Berarti
Ini sudah belajar yang tidak baik. Kalau sudah menjadi kebiasaan, kesiangan, ya, manusia salah biasa. Tapi kalau mengulangi kesalahan, itu yang tidak biasa. Ketika mengerjakan tugas, jujur. Jangan sampai tugas yang kita kerjakan itu hanya sebatas tugas selesai tanpa makna apapun. Apalagi tugasnya juga hasil nyontek dari teman. Buat apa? Nilai mah bisa diminta, tapi makna dari penugasan itu yang tidak bisa diminta. Ya, ulangan harian maupun ulangan sumatif, jangan sekali-kali kalian mencoba untuk berbuat tidak jujur. Karena ketika sekali kalian berbuat tidak jujur, akan ada kedua kalinya. Kalau sudah 2 kali, akan ada ketiga kalinya. Nantinya akan menjadi sebuah kebiasaan. Ya. Makanya coba cek. Pernahkah di SMA 16 Garut minimal ketika saya memimpin di sini ada pungutan-pungutan yang tidak jelas? Ada nggak? Nggak ada kan? Silakan. Coba curhat kalau ada pungutan yang tidak jelas. Ya, nggak ada uang OSIS, nggak ada uang buku, nggak ada LKS. Di sini nggak ada karena itu tidak jelas. Kalaupun ada sumbangan, pernahkah dipatok atau ditetapkan besarannya? Tidak. Pernahkah sumbangan itu berpengaruh terhadap pelayanan sekolah terhadap kalian? Pernah nggak? Hah? Enggak kan? Dan tidak berpengaruh terhadap pelayanan pendidikan. Sumbangan itu hanya sebagai upaya kami di sekolah lebih cepat lagi meningkatkan mutu pembelajaran di sekolah. Tidak ada kaitannya dengan pelayanan. PIP, siapa yang dapat PIP? Cung. Nah, Cung, yang dapat PIP ada berapa? Ada. Saya ingin tanya, pernahkah PIP-nya dipotong? Tidak kan? Kalau ada, lapor, karena tidak pernah ada kebijakan sekolah memotong PIP. Ya. Jadi sekolah sudah berupaya semaksimal mungkin menerapkan nilai-nilai integritas. Oleh karena itu, kalian pun harus berusaha menerapkan nilai-nilai integritas di dalam setiap aspek kegiatan di sekolah. Jadi mulai sekarang, ayo kita sama-sama terapkan semangat dan budaya jujur, semangat dan budaya disiplin, semangat dan budaya kerja keras, semangat dan budaya peduli sesama, semangat dan budaya gotong royong. Ayo, saya selaku kepala sekolah mendorong kita semua untuk selalu menerapkan budaya anti korupsi. Ya, dalam setiap aspek, baik itu kegiatan ekstrakurikuler maupun kegiatan pembelajaran. Jangan ada lagi nanti siswa SMA 16 Garut yang tidak disiplin, sering kesiangan. Jangan. Ada siswa SMA 16 Garut, jangan ada lagi yang tidak rapi. Ya, dalam bahasa Sunda terutama yang laki-laki, jangan yang aneh-aneh potongan rambutnya. Ya, apalagi meniru anak-anak pang. Itu kan sudah sesuatu yang tidak boleh. Ya. Mari sama-sama ya. Saya kalau tidak didukung oleh kalian juga tidak akan sukses. Ingat, kesuksesan kalian sebagai siswa bukan untuk saya secara pribadi, bukan untuk Bapak Ibu guru, bukan untuk Bapak Ibu tenaga TU, tapi untuk kalian sendiri. Ya, masa untuk diri sendiri tidak mau. Ya, mau sukses? Mau menjadi orang baik? Maka mulai dari sekarang kita niatkan, kita belajar itu adalah untuk menjadi manusia yang baik, manusia Indonesia yang seutuhnya, yang berguna bagi bangsa dan negara dan
Demikian anak-anakku sekalian, harapan dari saya mudah-mudahan pendidikan anti korupsi ini melekat kuat dalam diri kalian sepanjang hayat, ya, sepanjang hayat, supaya kita tetap sebagai manusia. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ikrar anti korupsi di lingkungan SMA 16 Garut. Ikrar anti korupsi di lingkungan SMA 16 Garut. Kami segenap tenaga pendidik dan kependidikan serta peserta didik SMA 16 Garut berikrar bahwa Kami segenap tenaga pendidik dan kependidikan serta peserta didik SMA 16 Garut berikrar bahwa ulang. Cewek dikat. Ya. Siap, diulang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ikrar anti korupsi di lingkungan SMA 16 Garut. Ikrar anti korupsi di lingkungan SMA 16 Garut. Kami segenap tenaga pendidik dan kependidikan Kami segenap tenaga pendidik dan kependidikan serta peserta didik SMA 16 Garut berikrar bahwa serta peserta didik SMA 16 Garut berikrar bahwa 1. Kami akan melaksanakan dan membangun budaya pembelajaran. 1. Kami akan melaksanakan dan membangun budaya pembelajaran Berdasarkan ajaran agama dan nilai-nilai karakter bangsa. berdasarkan ajaran agama dan nilai-nilai karakter bangsa. 2. Kami akan melaksanakan nilai-nilai kejujuran. 2. Kami akan melaksanakan nilai-nilai kejujuran, Akhlak mulia dan nilai luhur pendidikan karakter bangsa akhlak mulia dan nilai luhur pendidikan karakter bangsa sebagai budaya di sekolah. sebagai budaya di sekolah. 3. Kami akan selalu berpegang teguh 3. Kami akan selalu berpegang teguh pada prinsip-prinsip budaya anti korupsi. pada prinsip-prinsip budaya anti korupsi. 4. Kami akan selalu menjunjung tinggi 4. Kami akan selalu menjunjung tinggi nilai-nilai anti korupsi dalam seluruh aspek kegiatan di sekolah. nilai-nilai anti korupsi dalam seluruh aspek kegiatan di sekolah. Sekian dan terima kasih.